Halo Sobat Gede Kopi, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Setelah hadirkan versi reguler dan ultra di pasar Indonesia, Xiaomi melanjutkannya dengan merilis Xiaomi Mi 11 Pro. Sesuai namanya, varian Pro ini berada di antara reguler dan ultra, punya spesifikasi yang lebih balance di antara keduanya. Sebelum sobat membeli ponsel ini, ada baiknya cari tahu dulu kelebihan dan kekurangannya. Mi 11 Pro punya harga lebih mahal dari Mi 11 biasa. Pastinya sobat dapat menemukan lebih banyak kelebihan pada versi Pro ini. Oke, langsung saja simak poin-poin kelebihannya. Pertama, performa chipset Gahar. Xiaomi Mi 11 Pro sebagai ponsel flagship tentu sudah dibekali chipset terbaik untuk game, yakni Snapdragon 888 dari Qualcomm, penerus dari Snapdragon 865 yang marak dimiliki flagship tahun lalu. Snapdragon 888 sungguh membawa inovasi unggulan dari semua sektor, baik itu gaming, konektivitas, fotografi, AI, dan lain sebagainya. Chipset ini mengusung konfigurasi CPU octa-core yang terdiri dari satu inti Kirin 680 Prime dengan kemampuan clock speed mencapai 2,84 GHz. Itu tadi merupakan klaster untuk Prime Core-nya. Sementara untuk performance core menggunakan 3 inti Kirin 680 Gold berkekuatan hingga 2,42 GHz. Lalu klaster ketiga merupakan efisiensi core yang terdiri dari 4 inti Kirin 680 Silver dengan clock speed mencapai 1,8 GHz. Nah, di bagian pengolah grafisnya gunakan Adreno 660 dengan frekuensi hingga 840 MHz. Bagaimana dengan kemampuannya dalam bermain game berat? Apakah punya performa tangguh untuk dapat FPS tinggi? Menurut Gizmo Cina yang menguji Mi 11 Pro versi Cina, perangkat stabil di angka 89,65 FPS saat memainkan PUBG Mobile. Sementara versi globalnya terkunci di angka 60 FPS. Permainan Genshin Impact juga menunjukkan FPS yang tinggi, yakni hingga 52,16 FPS. Seperti yang diketahui, Genshin Impact sendiri merupakan permainan open world dengan kualitas grafis cukup tinggi, sehingga frame rate tersebut sudah terbilang sangat bagus. Kedua, kualitas layar unggul di segala sisi. Xiaomi Mi 11 Pro menawarkan ukuran seluas 6,81 inci, beresolusi 2K WQHD+ 1440x3200 pixel, dan sudah gunakan panel AMOLED yang dikenal punya tingkat kecerahan tinggi dan akurasi warna lebih baik. Benar saja, karena layar ponsel ini memang mampu meraih peak brightness 1500 nits serta mendukung tampilan spektrum 1 miliar warna. Layarnya juga mendukung dua tipe SDR format streaming, yakni Dolby Vision dan SDR10+. Kalau sobat punya akun Netflix yang paling mahal, bisa mencobanya untuk dapatkan hasil ketajaman terbaik saat menonton film. Selain hadirkan kualitas layar tajam dengan kerapatan piksel 515 ppi, layar ponsel ini juga menyuguhkan opsi laju penyegaran tinggi yakni 120 Hz, sehingga saat berpindah-pindah aplikasi atau sekedar scrolling di Instagram, layar pun akan terlihat 2 kali lipat lebih mulus dibanding refresh rate 60 Hz. Ketiga, hadir dengan kamera terbaik di dunia. Xiaomi Mi 11 Pro memang tidak punya jumlah resolusi kamera utama sebesar Mi 11 yang mengantongi angka 108 megapiksel. Kendati demikian, kualitas kamera ponsel ini justru dinilai lebih baik. Ponsel ini mengusung setup triple kamera. Sensor utamanya beresolusi 50 megapiksel Samsung GN2. Kamera utamanya juga dibekali fitur canggih untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengambil foto, seperti dual pixel PDAF yang dapat menangkap subjek dengan sangat akurat, serta layar AF yang kinerjanya jauh lebih cepat dan bekerja baik saat pencahayaan minim. Tidak lupa kamera utamanya juga sudah dilengkapi OIS agar sobat bisa lebih mudah menangkap subjek kamera tanpa ngeblur. Selanjutnya ada lensa telefoto periskop 8 megapiksel yang mendukung 5 kali optical zoom. Zoom optikal ini berarti kualitas gambar tidak akan berkurang sama sekali. Total maksimal zoom yang bisa dilakukan adalah 120 kali. Namun tentu kualitasnya akan berkurang drastis saat zoom maksimal. Kehadiran lensa telefoto ini tentu sebuah peningkatan ketimbang Mi 11 yang hanya menyuguhkan lensa makro. Kemudian lensa ketiganya berupa ultrawide 13 megapiksel yang bisa menangkap gambar dengan sudut pandang 123 derajat. Untuk perekaman videonya sudah mendukung resolusi hingga 8K 24 fps.
Frame rate ini bisa lebih tinggi saat melakukan perekaman 4K yakni hingga 60 fps. Dan untuk perekaman 8K, sobat juga bisa menghasilkan video dengan kualitas HDR10 serta kualitas HDR10 Plus pada perekaman 4K. Untuk keperluan selfie, tersemat kamera depan 20 megapiksel yang mendukung perekaman video 1080p. Lensa ini menempati layar di pojok kiri atas dengan desain punch hole, mendukung fitur-fitur seperti pemotretan via voice control, AI Smart Beauty, time-lapse, panorama, penambahan subtitle, dan masih banyak lagi. Kualitas kameranya sendiri merupakan salah satu yang terbaik di antara flagship keluaran 2021. Kendati memang tidak sebaik Ultra, ponsel ini punya beberapa peningkatan dibanding versi reguler. Gizmo Cina bahkan menyebutkan kalau Mi 11 Pro punya kemampuan bokeh yang lebih baik mendekati kamera mirrorless ketimbang versi regulernya. Saking bagusnya, sobat pun bisa mendapatkan hasil foto malam hari yang bagus walau tanpa mengaktifkan mode malam. Berikut ini beberapa hasil sampel foto yang admin kumpulkan dari berbagai sumber. Keempat, pelindung layar terbaik. Xiaomi Mi 11 Pro juga tak hanya punya layar dengan tampilan memukau, melainkan punya ketahanan yang dahsyat untuk menghadang goresan dan benturan saat terjatuh dari ketinggian. Hal ini karena layarnya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass Victus yang notabene merupakan seri terkuat dan terkokoh, melebihi Gorilla Glass 5 yang hadir pada Xiaomi Mi 11 Pro dan juga Gorilla Glass 6. Seri yang dinamakan Victus ini punya keunggulan lebih hebat dibandingkan versi sebelumnya. Diklaim mampu bertahan saat terjatuh ke bahan beton pada ketinggian 2 meter. GSM Arena juga menyebutkan kalau Victus ini punya ketahanan 2 kali lipat lebih baik terhadap goresan. Kelima, konektivitas serba ada. Xiaomi Mi 11 Pro tentu menawarkan konektivitas jempolan seperti NFC yang dapat dilakukan untuk segala hal. Tak hanya bertukar data dengan perangkat lain, ponsel ini bisa menyalin kredensial kartu apartemen ke dalam perangkat lain, sehingga bisa berfungsi untuk membuka pintu apartemen atau kantor. Sementara itu, ponsel ini juga memiliki fitur infrared. Alhasil, ponsel bisa berfungsi layaknya remote TV dan AC. Versi Bluetooth yang digunakannya juga merupakan yang tertinggi, yakni Bluetooth 5.2. Versi terbaru ini memungkinkan untuk transfer data lebih cepat, punya range pendeteksi yang lebih luas dan bisa terhubung pada banyak speaker atau earphone nirkabel sekaligus. Kemudian sensor sidik jari bisa berfungsi juga sebagai fitur heart rate monitoring. Konektivitas yang begitu lengkap dan inovatif membuatnya layak dipertimbangkan. Keenam, baterai awet plus fast charging. Xiaomi Mi 11 Pro punya baterai berukuran 5000 mAh dan sudah didukung dengan fitur pengisian cepat 67 Watt. Dan rupanya daya pengisian ini juga berlaku untuk fitur wireless chargingnya. Disertakan juga fitur reverse charging yang bisa mengisi daya ke perangkat lain. Gizmo Cina mencatat ponsel ini bisa terisi hingga penuh dalam waktu sekitar 37 menit saja. Dan hal ini pun berlaku untuk kecepatan wireless chargingnya walau selisih beberapa menit lebih lama. Daya tahan baterainya cukup layak diacungi jempol. Saat dilakukan kegiatan melihat TikTok selama 30 menit dan juga pemutaran video 30 menit, baterainya hanya berkurang 5% saja. Begitupun saat penggunaan kamera 30 menit di mana baterai hanya berkurang 9%. Ini tentu merupakan kinerja baterai yang tergolong baik. Ketujuh, pengalaman MIUI yang menyenangkan. Xiaomi Mi 11 Pro menggunakan sistem operasi Android 11 dengan balutan antarmuka MIUI 12.5. UI ini termasuk yang paling baik di antara pesaingnya, menyuguhkan banyak kostumisasi dalam berbagai macam tampilan, beroperasi dengan cepat dan punya tampilan estetik dan fresh. MIUI ini juga memberikan beragam animasi dan live wallpaper baru, serta menjanjikan privacy control yang lebih kuat. Tak cuma itu saja, juga digadangkan mampu memberikan ekstra boost pada ketahanan baterai berkat penggunaannya yang hemat daya. Smart wallpapernya memberikan sobat kesempatan untuk memasang pemandangan seperti planet bumi, Mars, dan bentuk-bentuk geometris, sehingga memberikan tampilan visual yang sungguh memanjakan mata. Di balik beragam kelebihan yang ditawarkan, Mi 11 Pro juga memiliki segelintir kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, bodi tebal dan bobot berat. Xiaomi Mi 11 Pro memang banyak menghadirkan segudang inovasi dan keunggulan. Namun nampaknya ini pun berujung pada ukurannya yang terbilang bongsor serta bobotnya yang begitu berat. Kendati memang tidak seberat Ultra, namun bobot yang mencapai 208 gram sudah masuk dalam kategori berat.
Dengan tebalnya yang mencapai 8,5 mm, ponsel ini kemungkinan tidak dapat digenggam secara nyaman bagi sebagian orang. Sebagai alternatif, sobat mungkin lebih baik gunakan versi reguler jika memang versi Pro ini kebesaran di tangan. Kedua, tanpa slot memori eksternal. Nampaknya ponsel Flexi mulai perlahan berusaha meninggalkan fitur ekspansi penyimpanan. Ini terlihat pada Xiaomi Mi 11 Pro yang memang tidak menyuguhkan dukungan slot micro SD sama sekali. Ditambah Xiaomi tidak menyertakan port jack audio 3,5 mm yang biasa digunakan untuk mendengarkan lagu pakai headset. Oke sob, semoga pembahasan tadi bisa membantu sobat sebelum membeli Xiaomi Mi 11 Pro. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grekopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!